Tersebutlah seorang lelaki di tanah Pasundan di masa lampau. Si Kabayan namanya. Dia lelaki yang pemalas, namun memiliki banyak akal. Meski akalnya kerap sekali digunakannya untuk mendukung kemalasannya. Si Kabayan telah beristri. Ada yang tahu siapa istrinya? Ya, Nyi Iten nama istrinya. Pada suatu hari, si Kabayan diperintahkan untuk mengambil siput-siput sawah. Si Kabayan malas untuk melakukannya, tapi ia pun terpaksa mengikutinya. Aduh, ada-ada aja sahabat. Ambil siput sawah segala. Sesampainya di sawah, dia tidak segera mengambil siput-siput sawah yang banyak terdapat di sawah tersebut, melainkan hanya duduk-duduk di pematang sawah. Daripada harus turun ke sawah kotor-kotoran, mending Kabayan teh duduk di sini. Sementara itu, mertua si Kabayan lama menunggu si Kabayan, dan dia pun memutuskan untuk menyusul si Kabayan ke sawah. Aduh, si Bro teh mana ya? Masa gak sampai-sampai? Sesampainya di sawah, dia terperanjat karena melihat si Kabayan tidak sedang mengambil siput-siput sawah, melainkan hanya duduk-duduk dan enak-enakan di pematang sawah. Heh, Kabayan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera turun ke sawah dan mengambil siput-siput itu? Dengan tenang, si Kabayan menjawab, Abah, aku takut, Bah. Lihatlah, Bah, sawah ini sangat dalam. Lihat, hingga langit pun terlihat di dalamnya. Mendengar jawaban tersebut, mertua si Kabayan pun menjadi geram. Didorongnya si Kabayan hingga terjatuh ke sungai. Setelah terjatuh, si Kabayan hanya tersenyum-senyum seolah tak bersalah. Ternyata sawah ini dangkal ya, Bah. Begitu kata si Kabayan. Di hari yang lain, mertua si Kabayan memerintahkan kepada si Kabayan untuk mengambil buah nangka yang sudah matang. Pohon nangka itu tumbuh di pinggir sungai dan batangnya menjorok di atas sungai. Si Kabayan malas untuk melakukannya, tapi karena mertuanya sudah terlihat marah, akhirnya dia pun terpaksa menurutinya. Abah. Sesampainya di sana, dia pun langsung memanjat pohon nangka tersebut. Tapi sayang, ketika mau dipetik, nangka itu terjatuh ke sungai. Si Kabayan tidak buru-buru mengambil nangka tersebut, melainkan membiarkan nangka itu hanyut. Lalu dia pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, mertua si Kabayan kaget karena melihat si Kabayan tidak membawa buah nangkanya. Kabayan, mana buah nangka yang diperintahkan untuk dipetik? Bukankah buah nangka itu sudah pulang duluan? Maksudmu? Waktu ku petik, nangka itu terjatuh ke sungai. Aku pikir dia ingin pulang duluan, maka biarkan dia pulang duluan dan kuperintahkan pulang kepadanya untuk segera belok ke rumah ini. Dasar nangka tua
tahu diri, tak menuruti perintahku pula. Begitu kata si Kabayan. Mendengar jawaban itu, mertua si Kabayan menjadi marah. Dasar si Kabayan, itu mah cuma alasan-alasanmu saja Kabayan. Akhirnya mertua si Kabayan pun jadi marah. Di hari yang lain, mertua si Kabayan mengajak menantunya yang malas dan bodoh itu untuk mengambil kacang koro di kebun. Si Kabayan seperti biasa malas untuk melakukannya. Tapi ketika mertuanya sudah terlihat marah, ia pun terpaksa mengikutinya. Mereka pun pergi bersama ke tempat kebun kacang koro tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun memetik kacang koronya. Baru beberapa kacang koro yang dipetiknya, si Kabayan sudah mengantuk, lalu memutuskan untuk tidur. Ngantuk. Lalu si Kabayan pun masuk ke dalam karung dan tidur. Sementara itu, azan zuhur pun terdengar. Lalu mertua si Kabayan memutuskan untuk memberhentikan pekerjaannya. Aduh, udah zuhur. Dilihatnya, si Kabayan tidak bersamanya. Akhirnya, dia pun kesal pada si Kabayan. Halo, Kabayan. Pasti dia sudah pulang duluan karena malas membawa kacang koro yang berat ini. Akhirnya, mertua si Kabayan pun pulang dan membawa karung berisi si Kabayan pulang ke rumah. Aduh, kacang koro ini berat sekali. Sesampainya di rumah, mertua si Kabayan pun membuka karung kacang koro tersebut. Betapa terperanjatnya ia karena melihat isi karung tersebut bukanlah kacang koro, melainkan si Kabayan. Hei Kabayan, karung ini bukan untuk manusia, tapi buat kacang koro. Begitu marah dan kesal mertua si Kabayan. Keesokan harinya, mertua si Kabayan kembali mengajak menantunya itu untuk memetik kacang koro di kebun. Seperti biasa, mereka pun pergi berdua dan membawa karung tempat kacang koro mereka petik. Sesampainya di sana, mereka pun langsung memetik kacang koro. Ketika si Kabayan tidak sadar, mertua si Kabayan sengaja diam-diam dengan niatan mau balas dendam, dia masuk ke dalam karung dan tidur. Azan zuhur pun terdengar. Lalu si Kabayan memutuskan untuk memberhentikan pekerjaannya. Dilihatnya, mertuanya tidak bersamanya. Kemana si Abah? Waktu dia melihat ke dalam karung, dia melihat mertuanya itu ada di dalam karung. Lalu tanpa basa-basi, dia mengikat karung tersebut lalu menyeretnya hingga sampai ke rumah. Ketika sedang diseret, mertua si Kabayan terperanjat karena dirinya diseret oleh si Kabayan. Kabayan, jangan kamu seret Abah. Ini Abah, Kabayan. Mertuanya tidak mendengarkan si Kabayan. Dia terus saja menyeretnya hingga sampai di rumah. Seraya sambil menyeret, si Kabayan pun berkata, karung ini bukan untuk manusia, tapi untuk kacang koro. Setelah kejadian tersebut,
mertua si Kabayan pun menjadi sangat kesal kepada si Kabayan. Dia tidak mau menemui si Kabayan. Bahkan ketika bertemu dengan si Kabayan, dia melengoskan wajahnya. Dia tak mau berbicara dengan si Kabayan. Akhirnya mendapat perlakuan itu, si Kabayan pun tidak enak hati. Lalu si Kabayan pun mencari cara agar mertuanya tidak kesal lagi. Mana ya? Nah, si Kabayan pun mendapatkan ide. Lalu dia menemui istrinya. Istriku, aku ingin bertanya, siapa nama ayah yang sebenarnya? Liteng pun menjawab, Akang, bukankah Akang tahu bahwa pantang bagi kita untuk mengetahui nama Abah yang sebenarnya? Lalu si Kabayan pun membujuk dengan alasan bahwa dia akan mendoakan Abah. Jika tidak tahu namanya, bagaimana dia akan mendoakannya? Bisa-bisa nanti doanya malah kepada orang lain. Begitu kata si Kabayan. Akhirnya dengan terpaksa Liteng pun memberitahu nama Abah yang sesungguhnya. Baiklah, tapi ingat, jangan kamu kasih tahu kepada siapapun nama Abah yang sesungguhnya. Nama Abah yang sesungguhnya adalah Kinolenat. Ingat, jangan kamu beritahu kepada siapapun. Mendengar nama Abah yang sesungguhnya, akhirnya si Kabayan pun memutuskan untuk melaksanakan idenya. Dia pergi ke tempat si Abah mandi. Lalu dia menggunakan baju dengan kain hitam dan menggunakan topeng. Lalu dia menunggu si Abah itu mandi. Ketika si Abah sedang mandi, dia pun berseru dengan suara yang dibuatnya agak lebih berat. Nolenat, Nolenat, Nolenat. Si Abah pun terperanjat mendengar namanya disebut. Siapa kamu? Mengapa kamu bisa mengetahui nama saya? Lalu si Kabayan pun melanjutkan aksinya. Aku adalah penunggu gubuk ini. Kamu, Nolenat, jangan pernah sesekali mengganggu cucu kesayanganku yaitu si Kabayan. Karena kalau kamu menunggu si Kabayan, mengganggu si Kabayan, maka kamu tidak akan selamat. Mendengar itu, mertua si Kabayan menjadi takut. Lalu dia pun memutuskan untuk meminta maaf kepada si Kabayan. Setelah itu, mertua si Kabayan tidak lagi kesal kepada si Kabayan. Dia melakukan perbuatan baik kepada si Kabayan. Sejak saat itu, dia tidak lagi kesal kepada si Kabayan. Si Kabayan bahkan dibuatkannya rumah meski sederhana. Dan tidak lagi kesal jika si Kabayan menolak apa yang diperintahkannya. Karena ia tidak takut dengan perkataan kakek tersebut. Lalu setelah itu, dengan sikap seperti itu si Kabayan pun akhirnya sadar dengan kelakuannya. Dan dia pun memutuskan untuk berubah. Lalu setelah itu si Kabayan pun berubah dan hidup bahagia bersama Nyi Iteng.